Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Sigit Yumahendra dengan NPM 2304 1030 10006. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas termodinamika. Baik, langsung saja untuk soal nomor 1. Angka yang terbaca pada manometer merkuri pada 25 derajat Celcius, salah satu ujungnya terbuka ke udara adalah 60 cm. Kecepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 9,8 meter per second kuadrat. Densitas merkuri adalah 13,5 gram per cm kubik. Tekanan absolut hasil pengukuran adalah 90 kPa. Yang ditanya berapa tekanan atmosfer tempat tersebut. Baik, di sini diketahui tinggi manometer merkuri 60 cm, kemudian diubah menjadi meter menjadi 0,6 meter. Kemudian untuk gravitasi itu ada 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian densitas merkuri sama dengan 13,5 gram per cm kubik, sama dengan 13.500 kg per meter kubik. Tekanan absolut sama dengan 90 kPa atau sama dengan 90.000 Pascal. Jadi, di sini tekanan absolut sama dengan tekanan ATM ditambah dengan tekanan manometer. Untuk menghitung tekanan manometer sama dengan rho dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. Jadi, untuk tekanan manometer sama dengan hasil dari densitas merkuri 13.500 dikali dengan 9,8 dikali dengan 0,6 Pascal sama dengan 79,38 kPa. Jadi kemudian kita menghitung tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer sama dengan tekanan absolut dikurang dengan tekanan manometer. Jadi hasil dari tekanan absolut adalah 90 kPa dikurang dengan 79,38 kPa dari hasil tekanan manometer. Maka didapat hasilnya 10,62 kPa. Jadi tekanan atmosfer di tempat tersebut adalah 10,62 kPa. Baik, untuk soal nomor 2. Air dalam fasa cair pada 175 derajat Celcius dan 10⁻³ kPa mempunyai energi dalam spesifik sebesar 760 kJ per kilogram dan volume spesifik 1,125 cm3 per gram. Berapa entalpi air tersebut? Air tersebut kemudian diuapkan pada kondisi 300 derajat Celcius dan 1,5 dikali 10⁻³ kPa sehingga energi dalamnya meningkat menjadi 2,785 kJ per kilogram dan volume spesifik menjadi 170 cm3 per gram. Kemudian hitung delta U dan delta H untuk proses tersebut. Di mana diketahui di sini kondisi awal di mana air dalam fase cair. Kemudian untuk diketahui temperatur itu sama dengan 175 derajat Celcius. Kemudian tekanan 10⁻³ kPa. Kemudian diubah ke Pascal menjadi 10⁻⁶ Pascal. Energi dalam spesifik U1 sama dengan 760 kJ per kilogram. Jadi untuk volume spesifik atau V1 itu sama dengan 1,125 cm3 per gram atau sama dengan 0,001125 meter kubik per kilogram. Jadi dilihat kondisi airnya di mana air dalam fase uap. Jadi untuk temperaturnya itu ada 300 derajat Celcius. Kemudian tekanan sebesar 1,5 kali 10⁻³ kPa sama dengan 1,5 kali 10⁻⁶ Pascal. Kemudian dilihat energi dalam spesifiknya itu 2785 kJ per kilogram, di mana volume spesifiknya itu 170 cm3 per gram atau sama dengan 0,170 meter kubik per kilogram. Kemudian dihitung entalpi untuk spesifik H1 dengan rumus H1 sama dengan U1 ditambah P1 dikali V1, di mana H1 sama dengan 760 kJ per kilogram ditambah 101,03 kPa dikali 0,001125 meter kubik per kilogram.
Jadi untuk hasilnya itu sebesar 760,12 kJ per kilogram. Kemudian kita menghitung entalpi spesifik H2-nya dengan rumus H2 sama dengan U2 ditambah P2 dikali V2. Kemudian 2785 kJ per kilogram ditambah 1,5 kali 10 pangkat 6 Pascal dikali 0,170 meter kubik per kilogram. Jadi 2785 kJ per kilogram ditambah 225.000 Joule per kilogram. Jadi hasilnya 2785 kJ per kilogram tambah 255 kJ per kilogram itu mendapatkan hasil 3040 kJ per kilogram. Jadi untuk perubahan energi dalam delta U dan perubahan entalpi delta H-nya. Jadi dilihat perubahan energi dalamnya itu delta U sama dengan U2 dikurang dengan U1. Jadi delta U sama dengan hasil dari U2 2785 kJ per kilogram dikurang 760 kJ per kilogram. Maka didapatkan hasil 2025 kJ per kilogram. Kemudian dilihat perubahan entalpinya. Jadi untuk delta H, H2 dikurang H1. Jadi delta H sama dengan 3040 kJ per kilogram dikurang 760,12 kJ per kilogram. Delta H sama dengan didapatkannya hasil 2279,88 kJ per kilogram. Baik, berikutnya kita bahas soal nomor 3. Jadi, 1 mol udara mula-mula berada pada 50 derajat Celcius dan 3 bar mengalami perubahan secara mekanikal reversibel berikut, di mana dipanaskan pada volume konstan, kemudian dikompres pada temperatur konstan ke keadaan akhir 150 derajat Celcius dan 8 bar. Asumsi udara sebagai gas ideal dengan Cp 7/2R dan Cv-nya 5/2R. Dihitung W, Q, delta U, dan delta H. Baik, diketahui kondisi awalnya itu adalah tekanan awal sama dengan 3 bar. Kemudian suhu awalnya sama dengan 50 derajat Celcius atau 323 Kelvin. Untuk jumlah gasnya itu sebanyak 1 mol. Jadi isokorik itu sama dengan volumenya itu tetap. Jadi untuk proses 1, panaskan hingga suhu akhir sebesar 150 derajat Celcius sama dengan 423 Kelvin. Isotermal di mana temperaturnya itu tetap. Pada proses 2, gas dikompresi hingga tekanan akhir itu sebesar 8 bar. Untuk suhunya tetap 423 Kelvin. Jadi pada konstanta gas ideal R, konstanta gas universal itu sebesar 8,314 Joule per mol K. Untuk Cv, kapasitas kalor volume tetapnya itu 5/2R atau sama dengan 20,785 Joule per mol K. Untuk Cp, kapasitas tekanan tetap itu sama dengan 7/2R sama dengan 29,099 Joule per mol K. Kemudian untuk proses isokorik, di mana volume gasnya tetap. Untuk hukum gas ideal, P1/T1 sama dengan P2/T2. Karena jumlah mol dan konstanta gas tetap, maka P2 sama dengan P1 dikali T2/T1, di mana P2 sama dengan 3 dikali 423/323 didapatkan hasil 3,93 bar. Jadi untuk perubahan energi dalam delta U-nya, delta U sama dengan P CV dikali delta T, di mana 1 dikali 20,785 dikali 423 dikurang 323. Jadi 20,785 dikali 100 sama dengan 2078,5 Joule. Untuk perubahan entalpi delta H-nya, delta H sama dengan
P dikali CP dikali delta T, di mana 1 dikali 29.099 dikali 423 dikurang 323. Jadi 29.099 dikali 1 sama dengan 2909,9 Joule. Kemudian pada proses isotermal, karena suhunya tadi tidak berubah, maka perubahan energi dalam dan entalpi bernilai 0. Maka delta U sama dengan 0, delta H sama dengan 0. Jadi total delta U dan delta H, delta U total sama dengan 2078,5 ditambah 0 sama dengan 2078,5 Joule. Untuk delta H totalnya itu 2909,9 ditambah 0 sama dengan 2909,9 Joule. Kemudian kita menghitung usaha. Jadi pada proses 1-2 isokorik di mana volumenya itu tetap, volume tidak berubah sehingga usaha sama dengan 0. Jadi pada proses 2-3 isotermal itu di mana temperaturnya itu tetap. Jadi usaha sama dengan P dikali R dikali T dikali ln P3 per P2, di mana 1 dikali 8,314 dikali 423 dikali ln 8 dibagi 3,93. Jadi 8,314 dikali 423 dikali ln 2,036. Maka 8,314 dikali 423 dikali 0,70. Maka didapatkan hasil 2494,6 Joule. Jadi untuk usaha totalnya, maka W ditambah W1 sampai 2 ditambah W2 kurang W2 sampai 3 sama dengan 0 ditambah 2494,6 Joule. Maka didapatkan hasil 2494,6 Joule. Kalor yang masuk atau yang keluar bernilai Q sama dengan delta U ditambah W. Maka Q total 2078,5 ditambah 2494,6, maka didapat Q totalnya itu sebesar 4573,1 Joule. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.